soal kebebasan. Ketika aku punya teman, dia ngechat pacarnya gitu ya di satu sosial media, anggaplah WhatsApp gitu ya, WhatsApp. Misalkan dia ngechat pacarnya jam 7 gitu. Terus dia buka akun dia buka sosmed lain gitu. Pacarnya belum ngebales itu, tapi udah posting-posting iya, atau udah update posting-posting atau status. misalkan nggak posting apapun tapi online, kelihatan online di Iya. sosmed lain. Lalu dia tahu itu gitu, kok pesan gue nggak dibales padahal checklist 2 dan tapi dia online di sosmed lain. Boleh nggak sih kita tuh marah gitu? Itu ngelewatin batas kita atau enggak? Seseorang yang cinta sama kamu nggak akan melakukan kesalahan yang sifatnya mengecewakan kamu berkali-kali. Kamu menjalin hubungan untuk berkembang, untuk mengembangkan diri kamu, untuk mengembangkan hubungan kita supaya nanti kita punya masa depan yang lebih baik. Kamu bukan masuk ke dalam hubungan untuk nyelesain PR orang. Entah itu lu cinta sama orang ini atau lu benci sama orang ini. Oh, oke. Jadi nggak ada 50-50. Jadi gini, ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya kita nggak bisa merasakan 2 emosi sekaligus di satu waktu yang sama. Tapi pernyataan ini menyatakan kalau misalnya kita mencintainya tapi juga kita membenci dia. Jadi balik lagi ke pernyataan aku sebelumnya, jangan bersikap naif. Kalau misalnya lu benci sama orang ini, ya itu bukan cinta, itu kebencian. Jangan mengcover kebencian lu dengan kalimat gue cinta sama dia, tapi gue cinta sama dia. Kayak sekarang seolah-olah cinta itu dijadikan alasan untuk menoleransi Kesalahan-kesalahan. treatment negatifnya pasangan kita. Halo guys, balik lagi bareng aku Lulux. Aku Dina. Di podcast kali ini kita mau membahas seputar 5 pernyataan kontradiktif seputar love and relationship. Ya mungkin pernyataan ini familiar ya buat kalian, tapi dalam satu pernyataan itu ada 2 konsep, ada 2 gagasan yang berbeda yang membuat itu jadi kontradiksi. Oke, pernyataan pertama mungkin di sini aku share pernyataannya, terus kemudian kita bisa saling sharing apa pendapat kita tentang pernyataan itu. Oke, pernyataan pertama adalah tentang kedekatan versus kebebasan dalam suatu hubungan. Ada pernyataan yang menyatakan kalau misalnya agar hubungan bisa berhasil, kita harus menjadi satu. Tapi tetap mempertahankan identitas diri masing-masing. Oke. Nah, idenya seperti ini. Kalau kita menjadi satu, tapi juga kita harus mempertahankan identitas kita masing-masing, gimana kita bisa menjadi satu gitu? Gimana kita bisa punya kedekatan yang seintim itu? Menurut Dina gimana? Menurut aku kita harus bisa mempunyai identitas sendiri walaupun dalam suatu hubungan gitu ya. Karena dari perbedaan itulah hubungan kita jadi unik gitu ya. Satu sama lain ada perbedaan, kita juga bisa mempertimbangkan itu. Tapi itu juga menjadi tantangan kita buat para pasangan ya, terutama komunikasinya. Kita bisa jadi karena perbedaan itu kita bisa jadi bertolak belakang, Iya. beradu argumen, Iya, dan beradu gas argumen. pendapat. Tapi dengan perbedaan itu bisa menjadi keunikan dalam hubungan kita menurut aku. Dan itu ya boleh banget sih adanya kebebasan dalam suatu hubungan gitu. Iya benar-benar. Menurut aku memang ini pernyataan yang kontradiktif ya. Kalau mau hubungan kita berhasil, kita harus jadi satu, tapi kita juga harus mempertahankan identitas kita. Ini memang kontradiktif karena logikanya seperti ini. Kalau kita menjadi satu, artinya kebebasan kamu adalah kebebasan aku. Dan kebebasan kita harus jalan. Kebebasan itu sekarang bukan lagi kebebasan, melainkan aturan bebas. Aturan main bebas kita itu yang seperti ini loh. Lu boleh seperti ini, lu boleh seperti ini. Tapi kalau misalnya aku memandang lebih jauh tentang hal ini, kalau kita berpikir lebih kritis, antara kedekatan dan kebebasan itu 2 konsep yang berbeda. Dan kita nggak bisa membandingkan 2 konsep yang berbeda jadi cocok logi. Jadi kayak ibaratnya komparasi gitu. Kita nggak bisa membandingkan 2 konsep yang berbeda. Karena 2 konsep ini harus hadir dalam satu hubungan. Kayak yang tadi Dina bilang. Kita tetap bisa punya kebebasan, punya identitas kita sendiri. Tapi itu juga identitas itu yang nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi hubungan kita. Untuk Benar. gimana cara kita bisa dekat. Karena logikanya pemahaman aku seperti ini ya. Kalau misalnya kita kedekatan dalam suatu hubungan, orang tuh suka menyalahartikan kedekatan itu sebagai
nggak adanya boundaries, nggak adanya batasan dalam hubungan. Iya bener. Karena kita harus deket banget, kita harus posesif banget sama pasangan kita sampai kita akhirnya nggak punya kebebasan untuk menentukan keputusan kita sendiri, pilihan Iya. kita sendiri. Iya, kebebasan untuk mengekspresikan diri kita sendiri, heeh. Iya, dan itu menjadi pemahaman yang salah yang jadi normal di masyarakat Iya, kita. benar-benar. Kita harus semakin dekat kita, itu semakin tipis boundaries kita. Mhm. Akhirnya kita nggak punya boundaries pribadi, kita nggak punya kebebasan pribadi. Dan apalagi di budaya timur ya, budaya kita yang mengedepankan kalau misalnya kalau kamu sudah united, kalau kamu udah bersatu sama seseorang, maka kalian itu menjadi satu. Entah itu dalam hal rezeki, entah itu dalam hal pembagian tugas, entah itu dalam hal ini. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan konsep barat, aturan yang seperti itu benar-benar asing. Karena budaya barat mungkin lebih mengutamakan kebebasan ketimbang penyatuan satu individu yang benar-benar semuanya bersatu dalam hal rezeki, dalam hal nasib ini dan semacamnya ya. Nah, tapi masing-masing dari pendekatan itu ada kurang lebihnya ya. Kalau pendekatan budaya timur versus budaya barat pasti ada kurang lebihnya. Kalau budaya timur pasti terlalu mengikat kita sampai akhirnya dia nggak ngasih kita kebebasan. Pun sebaliknya budaya barat ngasih kita terlalu banyak kebebasan sampai akhirnya kita mengabaikan nilai-nilai poin penting dalam Iya, suatu hubungan benar gitu. benar Kalau benar. misalnya kita tuh harus menghormati hubungan kita tuh yang seperti ini. Iya, benar Jadi benar. aku rasa kalau misalnya kita mau menanggapi hal ini, kita harus tahu porsi balance-nya antara dekat dan kebebasan. Oke. Jadi aku setuju sama Dina kalau kita harus tetap punya dua kombinasi itu antara kedekatan dan kebebasan, tapi dalam porsinya itu 50-50. Oke, benar benar benar. 50-50 ya. Jadi hubungan yang sehat itu bukan selalu hubungan yang harus dekat Harus setiap deket, setiap terus harus saat. apa namanya, nggak ada argumen sama Iya, sekali nggak ada gitu, enggak? argumen sama sekali, Iya. kayak ibaratnya terlalu bebas, Mhm. terlalu boleh sampai kita sebut ada istilah sekarang open relationship ya nggak sih? Oke, Dina iya tahu benar nggak benar sih benar benar. open relationship konsepnya itu yang Iya iya. seperti apa yang kita bisa mungkin menjalin hubungan sama orang lain juga kayak Iya, gitu. paham paham paham. Itu kan artinya kebebasan itu kan udah bukan terlalu melampaui batas ya, Iya, sampai akhirnya kita salah fokus sama tujuan kita di awal. Saat kita mau masuk ke dalam hubungan, kita udah berkomitmen loh sama orang ini. benar benar. Terus kenapa kita sekarang memutuskan kalau misalnya gue harus menjalin hubungan sama orang lain dalam kondisi gue masih punya hubungan sama lu. Benar benar. Kayak jadi kebebasan itu sudah Disalahartikan. disalahartikan dan dilampaui batasnya gitu. Iya, jadi lewat dari apa, boundaries gitu, Iya, boundaries-nya nggak melewati ada. boundaries Iya kita, betul. iya. Padahal ada skala kebebasan yang sehat itu yang seperti apa gitu. Ya, itu pernyataan kontradiksi yang pertama ya. Aku punya pertanyaan Oh deh, ya Mbak, boleh. untuk yang pertama nih, soal boundaries gitu-gitu dan sebagainya, soal kebebasan. Ketika aku punya teman, dia, gini loh, pacarnya itu misalkan dia nggak bisa kayak misalkan ngelihat dia nge-chat pacarnya gitu ya, Mhm. di satu, sosial media, anggaplah WhatsApp gitu ya, WhatsApp. Dia nge-chat, tapi dia ngelihat juga misalkan, dia sudah ngebales misalkan dia, nge-chat pacarnya jam 7 gitu. Terus dia buka akun, apa namanya, dia buka sosmed lain gitu, pacarnya belum ngebales itu, Ngebales. tapi udah Udah posting-posting iya, atau udah update posting-posting atau status. misalkan nggak posting apapun tapi online, kelihatan online di Iya, sosmed lain. Lalu, apa ya, dia tahu itu gitu, kok apa namanya, pesan gua nggak dibales padahal checklist 2 dan tapi dia online di online di sosmed sosmed lain. lain, Boleh nggak iya. sih kita tuh marah gitu? Itu ngelewatin batas kita atau enggak? Aku rasa kalau misalnya bagian dari value kalian adalah untuk menghormati waktu satu sama lain, aku rasa itu kita bisa untuk nggak harus marah. Mhm. Ibaratnya kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Justru menurut aku penting bagi kita untuk terbuka seutuhnya sama pasangan kita. Karena gini loh, kalau misalnya kalian mindset-nya langsung, "Ah, gue harus marah sama dia karena lu harus ini," itu nggak menyelesaikan masalah. Itu kalian cuma buang sampah kalian di orang lain, di pasangan kalian, supaya kalian merasa lega. Itu adalah bentuk egoisme. Tapi kalau misalnya kalian merasa tersinggung, kalian nggak harus marah. Tapi kalian tahu value kalian, kalian tahu itu kalian harus komunikasikan hal itu. Karena kalian tahu apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan value kalian dan dengan value Oke. hubungan ini. Oh, jadi kita bisa kayak bilang aja kayak, "Aku nggak suka kalau misalkan apa sih chat, aku diabaikan tapi kamu udah online di tempat lain," Betul, gitu. betul. Menurut aku selalu ada cara untuk mengkomunikasikan itu dengan cara yang dewasa. Kalau marah-marah itu cara anak kecil kan. Mhm mhm. Tapi kalau misalnya cara yang dewasa, kamu sampein di awal. Kalau mohon maaf aku nggak bermaksud menyinggung kamu, mohon maaf aku nggak bermaksud melanggar batasan tentang privasi kamu ini dan semacamnya. Tapi aku mau menegaskan di sini kalau kita udah punya satu hubungan.
Dan saat aku ngelihat kamu online di sosial media lain, sementara pesan aku nggak kamu bales, padahal aku lagi bener-bener butuh kamu, itu membuat aku merasa sendirian. Oke. Apakah kamu mau berusaha untuk next-nya kamu balas pesan aku saat kamu online? Atau kalau misalnya kamu nggak mau berusaha untuk melakukan hal itu, aku rasa aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Aku Oke. rasa memang ini udah ada di luar kapasitas aku. Oke oke. Pahami kalau kita nggak bisa ngubah diri pasangan kita, Iya, benar-benar. marah sama pasangan kita, itu nggak akan memperbaiki masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita mengkomunikasikan apa keinginan kita, itu akan memperbaiki masalah. Karena sekarang pertanyaannya, lu sanggup atau enggak? Oke. Kayak gitu. Oke oke. Dan kalau misalkan nih kita cuma butuh misalkan, kabar gitu misalkan dari, orang yang sudah, menjadi pasangan kita kabar tapi dia sendiri, maksudnya dari budaya mereka sendiri itu nggak terbiasa buat mengabari, Ngasih kabar, iya ngasih iya. kabar. Nah, Iya. maksudnya pada saat kita minta untuk dikabari karena itu apa ya, di budaya mereka ya itu, ya di budaya gue nggak begini gitu, itu melanggar kebebasan atau enggak? Oke, kalau misalnya kita ngomongin masalah budaya, culture ini agak tricky ya. Kalau misalnya di awal saat kita udah melangkah masuk ke dalam suatu hubungan tanpa benar-benar paham budayanya dia, ini akan banyak misunderstanding. Akibatnya apa yang terjadi kalau misalnya kita sering terus-menerus mengalami misunderstanding, itu hanya akan menjadi bom waktu sebelum akhirnya hubungan kita over gitu. Nah, makanya kalau misalnya untuk mengatasi masalah different culture ini, perbedaan budaya ini, kita benar-benar di awal ada masa sebelum kita memutuskan untuk menjalin hubungan komitmen, ada masa di mana kita harus benar-benar mengenal pasangan kita. Mengenal dalam artian bukan lu suka makan apa, aktivitas lu sehari-hari apa, tapi juga budaya lu seperti apa. Karena kita nggak bisa naif lah ya. Pasangan kita itu nggak cuma terbentuk dari apa yang terjadi sekarang, tapi budayanya mereka seperti apa, lingkungannya mereka Betul seperti betul. apa, masa lalunya mereka seperti apa. Kita harus memahami hal itu dulu sebelum kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi apa yang Betul. terjadi kalau misalnya kita jalin hubungan lebih serius dulu tanpa berusaha memahami budaya atau latar belakang pasangan kita, ini yang akan terjadi. Friction ini yang bakal bikin hubungan kita seperti bom waktu yang pada akhirnya bakalan meledak pada Meledak. waktunya. Oke, ya Ini benar-benar. penting ya buat kita yang belum menjalin hubungan atau baru menjalin hubungan, atau mungkin kita udah ada dalam suatu hubungan, nggak ada kata telat untuk memahami perbedaan budaya antara kita dan pasangan kita ya. Sekarang, aku mau nanya lagi, Iya, kadang boleh. kita Iya, dan pasangan udah kesepakatan nih, "Oh iya. iya iya nanti aku begini begini begini," tapi diulangin lagi gitu. Iya iya Dan iya. itu kan melanggar kebebasan dari kita Iya. ya, kita value kita begini, Heeh. tapi dia udah dibilang berkali-kali kok masih begini-gini juga ya, katanya besok mau berubah ini harus gimana nih? Dina, seseorang yang cinta sama kamu nggak akan melakukan kesalahan yang sifatnya mengecewakan kamu berkali-kali. Aku selalu bilang sama teman aku juga pernah bahas ini di episode sebelumnya seputar kebenaran paling pahit yang harus kita terima. Kalau salah satu kebenaran paling pahit adalah kalau misalnya hal itu menyangkut hubungan, cuman ada 2 kemungkinan, itu bekerja atau enggak. Jangan bersikap naif. Kalau pasangan kamu terus melakukan kesalahan yang sama, itu artinya nggak bekerja. Dan kalian harus keluar dari hubungan itu. Oke. Kalau pasangan kalian mau ada usahanya, walaupun sesekali kadang cacat, ibaratnya dia masih melakukan kesalahan, tapi dia memperbaiki di selanjutnya. Mungkin selanjutnya perbaiki lagi, besoknya balik lagi. Karena memang butuh penyesuaian. Tapi intinya dia ada usaha, itu artinya hubungan itu ada kemungkinan berhasil. Jadi kalau menyangkut masalah hubungan, entah itu berhasil atau enggak, keputusannya ada di kamu. Kalau misalnya kamu selalu menghadapi pasangan yang seperti itu, kamu menjalin hubungan bukan untuk menyelesaikan PR yang belum selesai. Kamu menjalin hubungan untuk berkembang, untuk mengembangkan diri kamu, untuk mengembangkan hubungan kita supaya nanti kita punya masa depan yang lebih baik. Kamu bukan masuk ke dalam hubungan untuk menyelesaikan PR orang, gitu. Jadi jangan bersiap naif sama diri kamu deh sekarang. Kalau misalnya kamu ketemu orang yang masih punya banyak PR dalam hidupnya, tanya lagi ke diri kamu, apakah gue mau deal sama orang ini dengan berbagai PR-nya dia, atau gue mau pergi dan cari orang lain yang mungkin nggak bisa dibilang nggak punya PR, tapi ada PR-nya tapi nggak terlalu banyak dan gue bisa deal sama hal itu, gue bisa oke sama hal itu. Oh, oke. Kalau misalkan PR-nya dia kan misalkan ya soal waktu ya, Iya, misalkan soal waktu dan sebagainya. Nah,
Itu kadang ya memang sudah komunikasikan terus, ada juga case temen aku tuh, ya pasangannya, "Iya iya nih aku mau berubah entar," Hmm. gitu, "aku bakal kasih tahu kamu," gitu. Iya. Gak apa-apa walaupun di budaya aku jarang, tapi aku berusaha deh kalau memang di budaya kamu kayak gitu." Supaya Mhm. ya karena kita kan udah temen aku udah mengkomunikasikan kayak begitu, apa namanya, "Di negara aku begini loh," misalkan, "di Hmm. culture aku begini loh," gitu. Dan iya pasangannya mau, "Oke, aku Hmm. bakal kabarin kamu." Oke, kayak misalkan, dari pagi sampai siang, sampai sore itu ngabarin, tapi malamnya begitu lagi. Iya Itu iya iya. maksudnya Hmm. itu tetap, apa namanya, menurut Mbak itu, dia sudah mencoba atau memang ya dia masih stuck di situ gitu? Aku rasa dia udah mencoba. Cuman kita, satu hal yang kesalahan kita lagi nih ya, saat Mhm. kita dalam suatu hubungan adalah kita menganggap kalau misalnya standar kita itu setara sama standarnya dia. Standar komitmen kita, standar loyalitas kita, standar ini kita. Setiap orang punya standarnya masing-masing. Orang mungkin menganggap kalau misalnya dia udah loyal sama pasangannya, tapi pasangannya menganggap kalau itu nggak loyal-loyal banget. Karena Oh, standar iya. lu itu ibaratnya ada di tangga kelima, standar pasangan lu ada di tangga ke-1 gitu. Oke. Jadi kayak ibaratnya kita melihat dunia dengan cara yang berbeda, karena Oh. balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya ya, yang seputar LDR, aku bilang kalau misalnya itu kita melihat segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu melalui kacamata kita. Mmm. Kacamata kita ini adalah masa lalu kita, kacamata kita ini adalah kebiasaan kita, budaya kita, yang beda sama orang lain gitu. Kacamata gue mungkin warnanya kuning, tapi kamu biru gitu. Gimana kamu bisa melihat dunia dengan warna yang sama, dengan kacamata yang beda gitu, Din. Jadi jangan berpikir kalau misalnya standar kamu itu sama pasangan kamu matching, pasti akan ada ketidaksamaan yang kayak tadi kamu bilang, ketidaksamaan kecil ini Mhm. yang ibaratnya kita harus memang deal with it gitu. Kita nggak bisa run away from it. Karena sejauh apapun kamu berlari, sejauh apapun kamu berusaha untuk mencari seseorang yang perfect, yang sesuai dengan standar kamu tentang loyalitas, batasan dan semacamnya, kamu nggak akan pernah menemukan orang itu. Anak kembar pun pasti punya perbedaan, sekalipun dia terlahir dalam rahim yang sama kan, Din, Iya dia bener. pasti punya perbedaan. Lah gimana kita sama pasangan kita yang bukan anak kembar, yang ibaratnya beda background, beda budaya, beda tata bahasa, beda ini dan semacamnya, pasti akan ada friction-friction itu. Tapi kita harus netapin standar, kita kita bukan orang yang masuk ke dalam hubungan tanpa tujuan. Mhm. Standar kita adalah minimal 80% lu bisa sama sama gue, ayo kita jalan. 20%-nya kita nggak sama, nggak apa-apa, kita bisa bekerja. Karena hubungan itu intinya adalah tentang mengerjakan sesuatu kan. Oke. 20%-nya ini yang kita kerjain, yang kita perbaikin. Tapi kalau misalnya kamu ngomong kayak gini, "Aduh, gue udah 80% tapi kok tiba-tiba lu 20% gitu ya? Ah, ya udahlah, gue pergi." Itu sebenarnya juga masih wajar karena ibaratnya itu jauh, kamu udah melihat potensi itu kayak untuk lu bisa mengimbangi gue tuh jauh gitu, perbedaannya ada 60%, itu bisa kita tinggalin. Tapi kalau misalnya gue 80% dan lu 70% dan aku memutuskan kalau misalnya, udah kita nggak mau bareng-bareng, menurut aku itu nggak bijaksana, karena perbedaan kita cuma 10%. Tapi kita menganggap itu big deal gitu, masalah besar. Itu cuma menunjukkan kalau misalnya kita bukan orang yang mau berusaha untuk membuat hubungan ini sukses. Kayak gitu. Jadi tadi case yang tadi kamu kasih aku rasa dia udah berusaha, Mhm. cuman 10%-nya ini nih yang masih error-error, aku rasa dia butuh waktu sebelum Oke. benar-benar perfect sesuai dengan permintaan kamu. Oke, pernyataan nomor 2 ya, Oke. tentang cinta versus kebencian. Ada pernyataan yang menyatakan kalau misalnya saya sangat mencintai dia, tapi saya juga sering membencinya. Menurut kamu ini hal yang lumrah enggak sih kalau misalnya cinta dan benci itu bisa ada dalam satu hubungan, bisa jadi satu emosi yang ibaratnya kita compare satu sama lain. Menurut kamu gimana? Ya kadang itu apa, sifat kita cinta dan juga benci itu kadang, menyatu dengan sendirinya gitu. Karena Iya, ya dari yang sering aku dapet dari teman-teman mhm, aku curhat, mau iya, orang tua sekalipun, ya mereka bilangnya cinta cinta, tapi mereka juga menjelekkan pasangannya iya iya, juga gitu ya kan. heeh, Ya tapi kan satu sisi gue cinta, gak mau ninggalin dia, tapi satu sisi gue benci banget sama dia, sama sifat yang mmm, begini, kayak gitu menurut iya iya. aku, mhm. Jadi, itu mungkin masih dalam pandangan kamu itu masih sesuatu yang lumrah ya, yang Iya. memang ada dalam suatu hubungan. Kalau misalnya dalam case ini aku kurang setuju sama kamu, karena pandangan aku gini, entah itu lu cinta sama orang ini atau lu benci sama orang ini. Oh, oke. Jadi nggak Maksudnya ada 50-50. Jadi gini, ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya kita nggak bisa merasakan 2 emosi sekaligus di satu waktu yang sama. Tapi pernyataan ini menyatakan kalau misalnya kita mencintainya tapi juga kita membenci dia.
Tapi penelitian mengatakan kita nggak bisa merasakan dua emosi di saat yang bersamaan. Entah lu cinta sama orang ini atau lu benci sama orang ini. No gray area dalam hal ini, dalam pandangan aku ya. Nggak ada area yang 50-50 dalam hal ini. Jadi balik lagi ke pernyataan aku sebelumnya, jangan bersikap naif. Kalau misalnya lu benci sama orang ini, ya itu, itu bukan cinta, itu kebencian. Jangan mengcover kebencian lu dengan kalimat gue cinta sama dia, tapi gue cinta sama dia. Kayak sekarang seolah-olah cinta itu dijadikan alasan untuk menoleransi Kesalahan-kesalahan. treatment negatifnya pasangan kita. Kalau misalnya pisahkan dua hal itu, cinta atau benci. Hari ini gue cinta sama lu karena kita saling sharing pengalaman. Karena lu mau bersikap terbuka sama gue, karena gue juga mau bersikap terbuka sama lu, karena kita sama-sama mau berusaha. Gue cinta sama lu. Hari berikutnya gue benci sama lu. Kenapa? Karena lu melanggar batasan gue. Lu melanggar batasan yang udah kita tetapkan dalam hubungan. Di hari itu gue gak punya cinta sama sekali sama lu. Jangan menganggap kalau misalnya oke, lu benci tapi gue juga masih tetap cinta kok sama lu. Gak ada, maksudnya intinya lu cinta atau benci sama orang ini. Dan bukan berarti gini, bukan berarti kalau misalnya kata cinta itu hilang berarti hubungan harus hilang juga. Enggak, beda ya. Maksudnya cinta bisa hilang, cinta bisa datang lagi. Tapi kalau misalnya namanya hubungan, ini tentang komitmen. Kita punya komitmen buat bareng-bareng. Hari ini gue cinta sama lu, besok gue benci sama lu. Tapi besoknya lagi gue cinta sama lu, apakah itu masih tetap disebut hubungan? Iya, itu disebut hubungan. Cuma mungkin dinamikanya menarik, ada cinta, ada benci gitu. Tapi pisahkan dua hal itu, cinta atau benci. Jadi jangan denial dengan perasaan kita sendiri ya? Jangan denial, jangan dicampur adukan cinta dan benci gitu. Kayak ibaratnya warna hitam dan putih dicampur adukan jadi abu-abu, menciptakan warna baru kan. Dan yang abu-abu itu nggak jelas juntrungannya, lu mau hitam atau lu mau putih gitu. Mau ada cahaya atau gelap sama sekali. Dan pahami kalau misalnya saat kamu membenci seseorang itu bukan berarti akhir dari suatu hubungan. Oh, oke, paham ya. Paham. Kalau misalnya kamu masuk ke dalam hubungan dengan mindset kalau gue membenci lu, bukan berarti hubungan ini berakhir, bukan berarti komitmen kita udah hilang, bukan berarti gue udah gak cinta gue udah gak cinta lagi sama lu. Tapi saat gue benci sama lu berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki supaya kita get back to cinta, get back to love gitu. Oke, menarik banget. Iya, paham ya. Jadi dibedakan, entah lu cinta sama orang itu atau lu benci sama orang itu. Tanya itu, harus tegasan. Terus pernyataan nomor 3 tentang ketakutan versus keberanian untuk dicintai. Ada pernyataan yang menyatakan kalau misalnya semua orang ingin dicintai, namun banyak yang takut untuk terbuka. Oh, gimana deh? Memang normal sih maksudnya. iya. Aneh ya. Ya, maksud takut ini karena satu yang kayak yang kita bahas sebelumnya karena ada love attachment yang avoidant, dia takut buat intimacy atau dia takut untuk ditolak gitu. Mungkin lebih general ya, maksudnya takut untuk terbuka, entah itu penyebabnya karena lu tipe kepribadian atau love attachment yang insecure, atau mungkin lu cuma takut ditolak, atau mungkin gak ada kaitannya sama sekali sama love attachment, tapi literally ya emang lu bener-bener takut aja terbuka gitu kan, ada possibility buruk yang mungkin lu pikirin gitu. Ini banyak sih case-nya ya. Banyak yang ya kayak dimulai dari banyak yang suka sama seseorang tapi susah buat ngungkapin, terus juga ya ada juga yang sudah sama-sama berkomitmen, oh iya kita saling mencintai, tapi karena dia love language-nya avoidant yang dimana dia tidak mau intimacy, jadinya dia menarik diri gitu, atau merasa takut juga gitu. Iya, betul. Jadi itu sering banget terjadi di kita ya, general banget gitu. Iya, ini benar-benar general. Kayak aku menganggap kalau misalnya pandangan aku tentang cinta seperti ini. Cinta itu sesuatu yang aktif. Cinta itu bukan sesuatu yang pasif. Terutama kalau misalnya cinta yang kita punya itu melibatkan makhluk hidup lain, manusia gitu, manusia. Cara untuk mengaktifkan cinta kita adalah melalui komunikasi. Cara untuk mengaktifkan cinta kita adalah melalui love language-nya itu. Makanya ada ilmu tentang love language, itu adalah menurut aku ilmu untuk mengaktifkan cinta. Kalau cinta yang nggak aktif atau yang pasif, itu lambat laun akan mati dengan sendirinya. Tahu gak sih fakta menarik tentang perceraian? Ternyata kasus perceraian itu banyak bukan karena pasangannya itu selingkuh, bukan karena batasannya itu dilanggar, atau ada konflik-konflik tertentu seputar uang dan semacamnya, melainkan perceraian itu lebih banyak terjadi karena intensitas atau antusiasme kita udah berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi kita udah gak merasa
cinta itu ada lagi dalam hubungan pernikahan kita ini. Itu penyebab paling besar perceraian. Jadi bukan karena ada konflik tertentu, justru malah karena nggak adanya lagi emosi dalam hubungan itu. Jadi menanggapi pernyataan ini, kalau semua orang pengen dicintai, tapi juga banyak yang takut untuk terbuka. Aku setuju dengan pernyataan ini. Ini sesuatu pernyataan yang kontradiktif, tapi juga kebenaran yang paling menyakitkan buat kita. Karena pernyataan ini menunjukkan kalau misalnya ini loh penyebab utama banyak hubungan yang gagal. Karena kita nggak berusaha untuk mengaktifkan cinta kita dengan cara bersikap terbuka sama pasangan kita. Kayak aku ada case di mana gini loh, banyak juga, apa namanya, hubungan teman-teman aku jadi yang lebih bukan dominan cewek, tapi lebih kayak ceweknya nih selalu aktif buat, gimana, kayak misalkan, Hmm. pasti kan dalam suatu hubungan kita ada menanyakan kayak, "How is your day?" gitu, "Gimana, gimana, keseharian kamu, gimana mood kamu, gimana Iya. perasaan kamu?" gitu. Itu tuh buat supaya kita tahu ya. Hmm. Tapi dari, feedback dari pasangannya tuh ya oke-oke aja gitu, tapi kita Hmm. merasa, "Ini nggak oke nih," gitu, paham nggak? Tapi dia bilang Iya. oke gitu ya. Hmm. Jadi cara gimana caranya kita buat ngebangun tuh, Mbak? Misalkan Hmm. kita ya udah tahu nih, ini kayaknya nggak oke, dia udah misalnya adalah misalnya kayak, ini kayaknya udah apa, lost interest ya gitu, Iya. lost interest gitu, tapi dia masih bilang, "Oke, aku masih cinta kamu." Nah itu gimana caranya supaya kita buat ngebangun lagi Hmm. cintanya gitu? Iya, paham paham. Terkadang ada orang yang benar-benar tulus menyatakan sesuatu, tapi dari body language, dari cara dia menyampaikannya, itu nggak meyakinkan kita. Tapi dalam pribadinya dia, "Emang bener kok gue cinta sama lu, cuman kita kurang aktif," gitu. Dia kurang aktif saat dia mengungkapkan hal-hal itu. Gini, menurut aku menarik ya, Mhm. kalau, hubungan itu seperti sebuah tantangan buat kita. Maksudnya saat kita masuk ke dalam hubungan, pasti ada perbedaan-perbedaan yang bikin kita ngerasa kalau misalnya dia itu asing. Kita itu bukan satu orang yang sama, kayak apakah gue yang selalu jadi orang yang antusias sedangkan respon lu kayak B aja, Itu lu sering sebenarnya banget cinta terjadi. sama gue atau enggak? Itu yang bikin kita jadi bertanya-tanya kan, Itu itu sering yang terjadi. yang bikin kita jadi bertanya-tanya. Kalau misalnya kamu tipe orang yang cintanya aktif, aku yakin kamu bakalan mengusahakan hal itu dengan cara balik lagi, hubungan itu adalah tantangan. Gimana cara kamu bikin pasangan kamu bisa jadi lebih aktif? Makanya hubungan itu kan tentang pekerjaan ya. Nih, pasangan kita tipe orang yang flat nih, tapi kita, kalau dia flat terus, gue nggak merasa dia berpartisipasi dalam hubungan ini. Nah, ini adalah cara kita, gimana supaya dia nggak flat lagi ya? Apakah gue harus ngajak dia ke tempat-tempat tertentu yang Oke. menantang nyalinya dia, biar dia jadi lebih ekspresif, biar dia jadi lebih terbuka? Atau apakah dia tipe orang yang suka, kita ajak di private room gitu, kita duduk di ruangan di mana kita berdua bisa ngobrol secara intens, baru dia benar-benar bisa terbuka, baru benar-benar dia bisa ekspresif, atau gimana? Itu caranya balik lagi ke tiap-tiap orang tuh beda. Jadi ini tentang makanya kalau misalnya kamu masuk ke dalam hubungan cuman dengan intensi supaya gue bisa dipahami sama pasangan gue, ya itu artinya kamu mengonsumsi 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 doang, tapi kamu nggak pernah memberi gitu. Kamu harus paham kalau misalnya dalam hubungan itu ada timbal balik, ada ngasih dan ada ngambil. Nah, mungkin ini bisa jadi poin ngasih kamu ngasih ke dia, kamu ngasih energi ke dia dengan cara ngajak dia ke tempat-tempat tertentu yang men-trigger dia supaya lebih ekspresif, lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya. Itu adalah pekerjaan kamu, itu adalah PR kamu, dan itu adalah wujud pemberian kamu ke dia gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya dia cuman ngambil doang tanpa dia ngasih ke kamu. Misalnya kamu udah usaha ini, udah bikin dia lebih ekspresif ini, tapi ternyata dia cuman, oh ya ngambil doang, nurutin, pasif, nggak pernah aktif lagi cintanya. Aku rasa kamu cuma bekerja sendiri dalam hubungan ini, dan ada baiknya kalau misalnya kamu cari orang lain dengan antusiasme yang mungkin nggak beda jauh dari kamu, sehingga kamu nggak perlu hubungan itu bukan lagi jadi PR buat kamu, melainkan jadi petualangan buat kamu. Oke, aku mau nah tadi kan Mbak udah bilang, oh apa jangan-jangan dia udah ngasih, tapi Hmm. kitanya yang pasif itu gimana ya? Hmm. Kadang kita juga diri kita nggak ngerti gitu, karena Iya. mungkin ada beberapa misalnya cowok sama cewek tuh agak-agak gengsi gitu ya, Hmm. maksudnya, ego sama-sama ego gitu. Iya. Kadang kayak misalkan se seke se se sesederhana kayak misalkan dia baru ngechat 2 menit yang lalu, terus Hmm. aku langsung bales, "Kayaknya baru 2 menit yang lalu deh." Hmm. Emang langsung lepas dari HP gitu ya kan, Iya. gitu. Jadinya kita balas-balasan begitu, Hmm. Iya. lama-lamaan ya kan Iya, jadinya. benar-benar. Nah kayak, jadi kayak gitu,
Nah, menurut Mbak tuh kayak gimana takutnya, dari pihak kitanya yang justru, kita cuma nerima-nerima doang Iya iya, secara nggak paham sadar paham gitu ya? paham. Heeh. Anggaplah case-nya sekarang kita orang yang pasif gitu ya, justru Iya. malah kitanya nih yang nggak tahu apa we have no idea apa dia udah nyampe mana, Mhm. apakah usahanya dia kayak gini. Ini ada triknya nih Din sebenarnya. Kalau misalnya kita tipe orang yang nggak peka, kalau pasif itu kan artinya nggak peka ya, Iya. maksudnya orang udah ekspresif banget tapi kitanya masih, itu kan nggak peka kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu tapi kita juga mau tetap mempertahankan dia sebagai pasangan kita nggak mau mengecewakan dia, tapi di sisi lain kita nggak peka. Triknya adalah kita harus menciptakan rutinitas untuk membuat track record, paham nggak? Maksudnya seperti ini, jadi kita bukan orang yang peka, Mhm. tapi kita punya rutinitas. Rutinitas kita yang harus kita tetapkan adalah dalam satu hari, Mhm. gue harus ngabarin dia 3 kali. Kita bukan orang yang suka ngabarin orang lain, tapi kita udah menetapkan hal itu karena kita pikir, gue mau mempertahankan dia sebagai pasangan gue. Kebetulan dia adalah tipe orang yang anxious, yang harus dengar kabar dari gue. Mmm. Nah, standar rutinitas gue adalah 3 hari, minimal Sehari 3 kali? sehari 3 kali Mhm. harus ngabarin dia, Mhm. terlepas dari gue mau atau enggak. Nah. Jadi kalau misalnya kamu menciptakan anchor-anchor itu, kayak jangkar-jangkar itu, rutinitas-rutinitas itu, kamu akan gerak sesuai dengan jangkar itu. Kamu bukan lagi terdorong oleh emosi kamu yang males-malesan, nggak Mhm. peka, nggak Mhm. ini dan semacamnya. Tapi kamu sekarang terdorong oleh untuk menyelesaikan misi itu. Oke. Gue punya misi untuk ngabarin dia 3 kali dalam waktu sehari. Gue punya misi buat ngajak dia ke tempat tertentu dalam dalam kurun waktu seminggu. Mhm. Walaupun gue bukan orang yang aktif, yang ekspresif, tapi gue punya misi gitu. Mhm. Itu yang membuat dia oke, mungkin itu terkesan kayak otomatis ya, kayak ibaratnya lu cuma menyelesaikan misi lu doang. Tapi itu lebih baik, aku rasa itu lebih baik ketimbang kita nggak punya pikiran sama sekali, kita pasif, kita diem, nggak tahu mau apa. Oke oke. Hmm. Semisal ya kan dianya sudah memberi ya, dianya Iya, aktif gitu, iya. dianya aktif, tapi aktifnya tuh maksudnya, berjangka gitu dan kita Hmm, misalkan kita tipikal yang, gengsian atau gimana, iya. jadi kita juga nggak peka juga, Hmm, udah nggak peka, gengsian juga kan, iya. gengsiannya. Jadi kita ketika tadi, baru misalkan ngasih tipsnya berjadwal, misalkan, oh pagi nih ngasih, nah tapi dianya belum ngasih, paham nggak? Tapi nanti pasti akan ngasih gitu, Iya. jadi dia nggak punya jadwal-jadwal tertentu, mungkin kalau aku sempet aku ngasih tahu gitu, pasti aku Hmm. ngasih tahu. Nah jadi karena dia belum ngasih, "Ah nggak jadi dah," dia itu gimana Ya, tuh? makanya kalau misalnya, dalam hubungan itu ada yang namanya sesuatu yang biological, Mhm. kayak emosional, ada yang logikal, yang berdasarkan dengan strategi kita, cara berpikir kita. Kalau misalnya kamu pasangan yang sehat, antara emosional dan logika, itu kamu bakalan menemukan titik balance-nya. Kamu nggak terdorong oleh emosi kamu semata, tapi kamu juga punya tujuan dengan cara ya berpikir logika ini. Makanya kalau misalnya kamu tipe orang yang pasangan yang secure, yang aman lah ya, yang sehat, yang ini dan semacamnya, antara emosi dan logika itu seimbang. Saat pasangan kamu emosinya lagi turun, kamu nggak akan turun karena standar kamu adalah di sini, di tengah. Kamu bukan pasangan yang menggebu-gebu, bukan orang yang ekspresif, kamu juga bukan orang yang down, tapi kamu, driven by logika gitu. Tapi juga kamu nggak mengabaikan sisi emosional dalam hubungan itu. Kamu masih di saat-saat sulit tertentu kamu masih bersedia untuk curhat kok sama dia, bersedia untuk terbuka, being vulnerable, jadi kayak rentan gitu sama pasangan kita. Jadi ada 2 sisi itu, logika dan emosi. Kalau misalnya kamu cuman mengutamakan emosi kamu, saat pasangan kamu berhenti untuk memberikan apa namanya, antusiasme sama kamu, kamu juga akan berhenti. Karena kamu driven by emotion. Oke. Cuma itu yang kamu punya. Tapi kalau misalnya kamu pasangan yang sehat, saat pasangan kamu lagi down, kamu nggak akan down. Karena gini loh, salah satu orang harus up, kalau yang satu down, kalau kamu down juga itu nggak jadi timbang. Iya, oke jadi Oh, tetap jalanin aja iya gitu ya? iya. Masalahnya gini loh, kita selalu berpikir kalau misalnya pasangan kita down, ya udah kita matching-in emosinya, kita down juga. Oke ya. Tapi kalau hubungan yang sehat itu enggak, saat pasangan kita down harusnya kita up, saat kita down pasangan kita up, itu yang bikin hubungan kita jadi Iya balance. bener bener Paham bener, nggak paham sih? paham paham. Kalau misalnya kamu down, pasangan kamu up, pasangan kamu up, ya udah lu kayak apa tuh berdua, kayak roller coaster emosi satu sama Iya lain, kayak bener. toxic satu sama lain, paham nggak sih? Justru malah intinya hubungan itu adalah kita benefit satu sama lain, saat lo lagi Oke. down gue ada, saat gue lagi down lu ada, itu sih. Oke. Oke, Kita pernyataan lanjut. yang nomor 4 tentang logika dan perasaan. Oh, baru aja kita omongin. Cinta itu masuk akal tapi sangat tidak rasional. Maksudnya gimana tuh? Cinta itu masuk akal dalam artian itu mungkin real ya, dalam artian masuk akal.
gue cinta sama lu, gue melakukan ini karena ini udah jadi kepentingan kita bareng-bareng. Gue nggak hangout sama teman-teman gue karena gue mau jaga perasaan lu, kayak terkesan masuk akal kan. Tapi itu juga nggak rasional. Nggak rasionalnya itu dalam artian yang kayak gini. Gue mungkin pernyataan kedua yang tentang cinta versus benci. Iya. Gue cinta sama lu tapi juga di sisi lain gue merasakan emosi kebencian sama lu. Itu yang bikin cinta itu jadi kayak nggak rasional. Atau gue melakukan sesuatu yang bener-bener besar yang menurut pendapat teman gue, apaan sih lu ngelakuin hal itu cuma buat cowok itu? Oke. Seriusan? Itu kan nggak rasional menurut orang lain kan? Tapi menurut kita masuk akal Iya. gitu. Iya. Kamu melihat pernyataan yang seperti itu seperti apa? Logika versus perasaan. Oh, iya ya, aku setuju banget. Kadang, apa ya, secara tidak langsung kalau kita cinta sama orang, ya kita bener-bener ngasih seluruhnya sama pasangan kita gitu ya. Iya. Dalam hal, kita tahu batasan diri kita juga ya gitu. Kita ngasih seluruhnya sama kita, tapi terkadang ada orang yang mungkin gak jatuh cinta gitu, tapi mereka ketika ngelihat case kita gitu, "Kok lu alay banget sih ngasih sebegininya buat cowok, buat pasangan lu sendiri," gitu. Iya. Aku setuju sih itu. Setuju ya. Aku juga pernah dengar ungkapan, ada quotes pernyataan dari Jim Kwik, salah satu motivator yang aku suka. Dia ngomong kalau misalnya cinta itu bukan sesuatu yang bersumber dari rasionalitas, melainkan sesuatu yang sifatnya biologis. Paham gak sih kayak cinta ibu dan anak itu kan benar-benar biologis ya. Iya, bener-bener. Cinta yang pure itu cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya cinta anak terhadap orang tuanya, itu bentuk cinta yang pure, yang paling pure ya menurut aku. Tapi bukan berarti kita sebagai pasangan laki-laki dan perempuan gak bisa punya cinta yang sepure itu. Karena ya aku juga setuju sama pernyataan ini cuma tentang dari mana kita memandang hal itu, dari mana kita melihat hal itu. Kadang itu terasa masuk akal, tapi kadang itu juga terasa nggak masuk akal. Tapi karena itu sifatnya biologis itu kan bukan sesuatu yang logis itu yang ibaratnya bisa kita pecahkan 1 tambah 1 2. Kalau lu mau ke jalan ini, kalau lu mau ke tempat tujuan ini, lu harus lewat jalan A, B, C, D, E, lu bisa sampai tujuan. Itu kan logis, sesuatu yang logis yang bisa kita pecahkan dengan akal budi manusia ya. Tapi kalau masalah kita berbicara masalah cinta, itu sesuatu yang benar-benar emang udah sifatnya biologis gitu. Itu bersumber dari dorongan kita. Makanya itulah kenapa cinta itu sifatnya kayak spontanitas. Iya, Itu betul. juga sifatnya cinta itu bukan sesuatu yang bisa kita rancang kayak perjalanan kayak kita kalau mau ngerancang perjalanan 1 hari atau 3 hari nginep di sini kan pasti ada jadwalnya ya. Jam segini gue ke sini, jam segini kita ke sini, jam segini kita ke sini. Tapi cinta itu nggak bisa dirancang dengan cara seperti itu gitu. Itu benar-benar spontanitas. Di tengah jalan kita mungkin mogok atau di tengah jalan mungkin kita terperosok ke dalam jurang kayak gitu kan, atau di tengah jalan tiba-tiba kita bisa terbang. Itu sesuatu yang nggak rasional tapi kita merasakan hal itu gitu, seolah-olah itu nyata, padahal nggak rasional. Iya, bener-bener, aku setuju. Ya, pernyataan yang terakhir, pengorbanan versus merawat diri. Memberi segalanya untuk pasangan adalah wujud cinta, tapi mengabaikan diri sendiri adalah kesalahan. Ya, aku setuju. Kenapa kita harus, berarti Dina di sini setujunya itu ada balance di antara keduanya atau gimana? Ya, tadi yang terakhir apa? Mengabaikan diri sendiri adalah kesalahan. Jadi memberi segalanya untuk pasangan adalah wujud cinta, tapi kalau kita mengabaikan diri sendiri adalah kesalahan. Iya, benar. Karena kita apa ya, sebelum kita mencintai seseorang justru kita harus kenali diri sendiri gitu ya, supaya kita ketika kita udah selesai dengan diri kita sendiri, kita jadi secure juga buat pasangan kita. Menurut aku kayak gitu. Terus menurut Dina, apakah saat kita udah masuk ke dalam suatu hubungan, kita harus menempatkan diri kita di urutan kedua setelah pasangan kita atau gimana? Menurut aku tetap kita harus pondasinya diri kita yang pertama Diri gitu. kita sendiri. Ya, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya people come and go, tapi go-nya itu ya belum tentu dia sama yang lain maksudnya. Pasti bisa juga karena kematian gitu. Jadi ketika dia hilang karena mungkin kematian, kita masih bisa berdiri dengan diri kita sendiri gitu. Iya benar-benar. Aku juga menganggapnya seperti ini ya. Ini pemikiran yang radikal kalau misalnya cinta antara diri kita dengan orang lain itu formatnya beda. Kalau kita cinta sama diri kita itu adalah kita cinta sama sesuatu yang emang udah bener-bener nggak bisa detach, nggak bisa terpisah sama diri kita. Lu mau sebenci-benci apapun sama diri lu ya tubuh lu tetap ini Iya, gitu. benar. Lu mau sebenci-benci apapun sama muka lu ya tetap begini aja muka lu gitu kan. Itu sesuatu yang nggak bisa kita denial. Itu sesuatu yang bukan merupakan pilihan kita.
Tapi kalau mencintai orang lain itu adalah pilihan kita. Jadi aku rasa dua hal ini walaupun kontradiksi itu jadi instrumen. Kayak instrumen maksud aku adalah seperti ini. Kalau misalnya lu bisa menerima diri lu secara utuh, otomatis lu bisa menggunakan kekuatan itu, power untuk penerimaan diri secara utuh untuk mencintai orang lain juga secara Iya. utuh. Jadi jadikan itu sebagai instrumen. Memang beda antara cinta terhadap diri sendiri dan cinta terhadap orang lain, pasti kadarnya beda. Lebih intens yang mana? Seintens-intensnya kita sama orang, kita lebih intens sama diri kita sendiri. Kita nggak pernah ngomong sama orang, gue mau kentut. Tapi kayak kalau kita ngomong sama diri kita sendiri tuh, itu udah jadi kayak common sense gitu ya. Intinya itu udah reaksi kita, kayak kita nggak merasa malu ngomong kayak gitu sama diri gue, ya emang udah kebutuhan gue dan kepentingan gue gitu kan. Jadi cinta sama diri sendiri dan orang lain itu beda intensitasnya, tapi cinta terhadap diri sendiri itu kita bisa jadikan kekuatan untuk mencintai orang lain juga. Jadi kalau untuk menanggapi pernyataan pengorbanan versus merawat diri, lu nggak harus berkorban buat orang lain. Apalagi berkorbannya itu mengorbankan identitas diri kita ya. Karena justru saat kita melepas identitas diri kita, nggak akan ada lagi cinta. Walaupun kita masih bareng-bareng, ibaratnya kita pasangan gitu ya. Tapi kalau misalnya gue udah lepas dari identitas gue cuman buat menyenangkan lu, itu bukan cinta lagi. Kayak ibaratnya kamu menjalin hubungan sama makhluk hidup yang jiwanya nggak ada, yang soulnya itu udah pergi. Tapi kalau misalnya aku menerima diri aku secara utuh, aku menjaga jiwa aku tetap hidup, aku cinta sama kamu, kamu mencintai orang yang secara utuh. Makanya aku suka banget sama konsep kita mencintai orang atau tidak sama sekali. Dan aku apa ya, tadi aku setuju kayak gimana ya, aku dulu pengen, ketika ngeliat teman-teman yang udah punya pasangan kayak gimana sih kita tuh nemuin pasangan yang dimana dia nerima diri kita, paham nggak? Kita nggak jadi orang lain di depan Iya. dia gitu. Kan ada ya, aku juga maksudnya kita pernah lah ya cinta-cinta monyet gitu. Setelah aku pikir-pikir, ih dulu gue jadi orang lain loh, gue nyenengin dia, itu padahal diri gue bukan kayak gitu, itu nggak enak Iya, banget. iya benar. Itu nggak enak banget gitu. Nah makanya ketika teman-teman aku udah pada punya pasangan dan mereka dia ekspresif ya sesuai dengan ya diri dia sendiri, ketawa terbahak-bahak depan pasangannya itu dia biasa-biasa aja gitu. Nah aku nanya sama mereka, "Gimana sih dapat pasangan tuh yang dimana ya dia nerima utuh gitu, kita kayak gitu." Iya. Jangan kita jadi orang lain atau semisal pasangan kita yang nggak nuntut apa-apa, tapi kita diri kita sendiri, supaya kita nyenengin pasangan kita jadi orang lain gitu. Nah ini menarik ya, kayak gini, Balu mau sharing sedikit tentang cinta gitu ya. Kesalahan umum yang ada di masyarakat sosial kita adalah, di budaya sosial kita adalah, kita merole modelkan cinta yang kompeten, cinta yang sukses, sesuai dengan apa yang kita saksikan di televisi. Sesuai dengan apa yang kita saksikan di sosial media. Kalau televisi itu memproyeksikan cinta dengan cara yang seperti ini loh, Din. Semakin besar perbedaan kamu sama pasangan kamu, akan semakin menantang cinta itu, semakin bergairah, kamu semakin misterius sama orang ini, semakin misterius orang ini, itu adalah model cinta yang ibaratnya wah banget. Makanya televisi-televisi romance yang sukses itu yang kayak CEO sama karyawan biasa. Jadi kayak ibaratnya bumi sama langit gitu. Perbedaannya kayak bumi sama langit gitu kan. Nah, dan karena kita udah terbiasa mengonsumsi konten-konten yang seperti itu, yang memproyeksikan cinta dalam skala yang dimana kalau misalnya semakin besar perbedaannya, cinta itu akan semakin besar. Iya. Akhirnya kita termakan oleh anggapan kalau misalnya kok aneh ya, maksudnya kalau misalnya maksudnya gue sama pasangan gue nih kayak emosinya setara, terus juga kita ini kayak ibaratnya kita cinta yang biasa-biasa aja. Tapi menurut pandangan Balul itu seperti ini. Cinta yang sehat itu bukan cinta yang perbedaannya itu antara kayak langit dan bumi. Justru semakin tipis perbedaan kamu sama pasangan kamu, potensi kalau hubungan kalian akan berlangsung lama itu lebih besar. Kayak gitu. Kesalahan kita adalah kita selalu memproyeksikan kisah cinta kita harus seperti Cinderella, di mana pasangan kita harus semisterius-misteriusnya supaya terkesan seru banget nih, misterius banget nih, Oke. kayak kita ada bahan untuk kita sampein di sosmed, untuk kita sampein di teman-teman kita. Padahal itu bukan standar cinta yang sehat. Paham. Yang real itu adalah yang
perbedaannya itu bukan kayak langit dan bumi, tapi kayak perbedaannya itu perbedaan-perbedaan kecil yang justru men-trigger kita untuk jadi berantem. Itu adalah cinta-cinta yang real gitu, bukan lu CEO gue ini, atau lu misterius banget gue ini banget, gue ceria banget lu pendiam banget. Aku nggak pernah nemuin kasus di mana hubungannya itu cowoknya itu pendiam banget, ceweknya itu bener-bener pasif banget, yang cowoknya itu semangat banget, ceweknya ini bener-bener pasif banget. Nggak ada, aku nggak pernah nemuin hubungan yang sukses yang seperti itu. Oke. Pasti kurang lebih sama. Yang aku temukan adalah hubungan-hubungan yang sukses adalah pasangannya itu, entah itu yang, anggaplah yang satu cowoknya ini komunikatif, dia itu kayak pemimpin kelompok gitu ya, dia itu yang selalu sounding masalah ini sama masalah itu. Nah, ceweknya ini juga pasti aktif, entah dia itu aktif untuk kayak masalah konsumsi ini dan semacamnya kalau setiap ada acara. Jadi kayak ibaratnya dua-duanya itu sama-sama komunikatif, tapi dengan format yang beda. Kalau yang cowok sebagai pemimpin, kalau yang cewek sebagai nurture, kayak perawat gitu. Dia memastikan semuanya itu kita ada gitu kan. Tapi dua-duanya intinya punya karakter yang sama, yaitu komunikatif. Nggak pernah tuh ada yang cowoknya aktif banget, ceweknya itu. Mungkin ada, tapi coba kamu analisa lagi deh. Apakah hubungannya mereka bertahan lama? Apakah hubungannya mereka itu benar-benar seindah seperti yang dikatakan film? Ya, makanya kalau misalnya teman kamu menanggapi yang tadi kamu sharing seputar teman kamu ya, menurut aku itu bukan hal yang heran kalau misalnya dia melihat orang lain kayak bisa nyaman satu sama lain, bisa ngobrol terbuka itu sama satu sama lain. Menurut aku itu cuman masalahnya dia belum menemukan orang yang sefrekuensi sama dia. Atau mungkin dalam pandangannya dia selalu menganggap kalau misalnya cinta itu modelnya yang seperti ini loh. Lu sama gue perbedaannya itu harus setinggi langit dan bumi gitu. Sejauh langit dan bumi. Iya, itu sih. Betul. Oke, itu menarik banget ya. Kontradiksi seputar love and relationship. Teman-teman yang punya pendapat yang beda, boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan serupa, kalian bisa bantu kita dengan bantuan sederhana berupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan pembahasan serupa. Ya, dari aku Lulux. Aku Dina. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.